Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Ini nuruti sambungan yang kemarin, menjadi developer modal kecil atau menjadi developer mini ya. Jadi bayangkan waktu Anda dapat arisan atau punya modal 50-100 juta, itu tangannya gatel, pengen beli HP yang terbaik, pengen beli laptop, pengen komputer yang cepat-cepat, pengen segera membeli atau membelanjakan sebuah barang. Waktu Anda di challenge mau usaha apa dengan modal segitu 50-100 juta, Anda jadi bingung. Kira-kira yang safety apa ya? Kira-kira yang aman main di mana ya? Nah, waktu Anda melihat beberapa properti, tanah, bangunan, rumah, kos-kosan yang cuma 2 kamar atau 3 kamar, Anda melihat pasti paling nggak sekitar di atas 500 juta. Padahal enggak sampai segitu gitu. Nah, bayangan Anda adalah waktu Anda mikirkan kos-kosan, miskinkan properti yang 2 kamar, 3 kamar, itu Anda mikirnya pasti ratusan juta. Padahal enggak harus ratusan juta gitu loh. Ya, kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari landednya dulu, dari tanahnya dulu ya. Nah, kemarin saya sudah bahas masalah akuisisi tanah ya. Jadi misalnya tanah itu mesti dijual seperti apa, pakai hak jual atau hak beli. Ini saya kasih kalkulasi detailnya. Jadi case November 2019 ya, ini ngakuisisi tanah seluas 130 meter persegi dengan jalan di depan itu belum diaspal, belum dipaving, masih rumput-rumput. Tapi waktu kita ukur tuh lebarnya sekitar 6,5 meter, hampir 7 meter. Tapi ada got yang memang belum dibangun, ya kan? Nah, jadi waktu Anda melihat tanah lapang di sekitar-sekitarnya belum ada bangunan, itu aset. Makin rendah nilai NJOP-nya, makin tinggi nilai jualnya. Ya, kenapa? Waktu fasilitas umumnya mulai dibangun, waktu jalannya mulai dibatako, mulai dicor saja, belum diaspal, itu nanti pelan-pelan nilai NJOP-nya akan naik. Nah, dari situlah cara mendongkrak supaya nilainya cepat melambung ya. Nah, cuma di sini saya nggak pengen ngajari teman-teman untuk ambil profit tinggi. Kenapa jual properti itu rata-rata lakunya jarang? Kenapa jual properti itu lakunya lama? Karena ngambil profitnya kebanyakan. Ya, Mas, kalau ngambil untungnya cuma 5 juta, 7 juta ya gak enak, Mas. Jualnya susah. Coba Anda ambil profit yang paling minim di bawah harga pasar atau paling rendah. Nanti Anda pasti akan laku lebih cepat. Ya, contoh ambil margin berapa? Ambil margin 5 juta aja. Bahkan di bawah 5 juta Anda lebih cepat gitu loh. Makanya kenapa saya dan kawan-kawan itu untuk ngelempar properti lebih cepat, lebih singkat, tanpa agent, tanpa promo gila-gilaan, tanpa publikasi yang luar biasa. Karena kita ambil marginnya sedikit sekali gitu loh. Bukan apa-apa, bahwa kita nggak butuh margin tinggi, kita butuh. Saya cuma pengen breakthrough supaya prosesnya lebih singkat. Nah, banyak penjual itu menjelaskan tanahnya tuh nggak detail. Bahkan waktu ada penjual yang datang ke saya dan saya jual lagi, dia tanpa surat kuasa saja, orang yang datang ke saya lebih banyak. Kenapa? Karena saya menjelaskan lebih detail, lebih proporsional, fotonya lebih dari 7 kali take, ada 8-9. Jadi saya tuh kalau lihat kali posting pasti 8-9 foto itu ya, dari beberapa angle. Walaupun gambarnya itu aja. Kenapa? Karena saya pengen orang itu lebih ngerti. Oh, jalan masuknya, oh ternyata tanahnya tuh masuk dalam di kampung. Jadi gerbang masuk kampungnya pun kita foto. Tikungan keberapa nanti belok kanannya juga kita foto. Makanya orang seolah-olah dengan melihat posting saya itu seolah-olah seperti sudah pernah datang ke sana. Jadi kita nggak ngomongin sesuatu yang di makeover, kita ngomongin sesuatu yang dilebih-lebihkan, kita ngomongin sesuatu yang mendekati potensi real. Mas, kalau Anda terlalu gamblang, akan menjadikan orang tuh nggak mau datang ke lokasi. Nggak mau datang nggak apa-apa. Bahkan pernah salah satu customer saya itu belum datang ke lokasi sudah transfer duluan. Saya percaya sama Mas, saya transfer dulu tanda jadinya. Besok saya mau ke Semarang, saya mau lihat ke lokasinya.
Kalau nanti nggak jadi, uangnya buat masjid nggak apa. Yang penting tanda jadi, saya dikawani besok saya dari sana. Karena kredibilitas yang mau kita bangun. Ya, jadi banyak orang tuh posting itu cuma halaman depan. Kalau datanya udah foto tanah, ukurannya. Bahkan rata-rata yang melampiaskan gambar denah pun jarang. Tidak berani. Atau tidak banyak saya temui penjual-penjual seperti itu. Nah, jadi kalau Anda bermain di mini developer atau developer dengan model yang sangat kecil, ya syaratnya adalah transparansi dan buatlah orang-orang itu seolah-olah dengan melihat beberapa foto dan deskripsi Anda, orang jadi ngeh. Ya, Mas, kalau saya bicarakan terlalu gamblang, nanti pembeli itu langsung ngontak sama yang punya. Jangan khawatir, orangnya dikunci dulu dengan surat kuasa jual. Jadi kalau ada pembeli yang datang ke situ, itu seolah-olah belinya juga lewat kita. Harganya juga yang menentukan kita, karena kita juga memegang kuasa jual. Ya, jadi ini saya sampaikan sama sahabat yang ada di sini, ya kan. Jadi jangan khawatir untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, gitu kan. Rezeki nggak kemana. Ya, kalaupun tuh ada direct orang itu langsung pembeli, pasti pembeli itu akan kontak kita. Karena apa? Karena kita punya niat baik untuk menjualkan tanahnya dia. Namanya ngambil untung, ya wajar lah ya. Kita juga pengen untung, dia juga pengen tanahnya segera laku. Nah ini saya buatan tanggal sederhana November 2019 kita ngakuisisi tanah 130 meter persegi dengan lebar yang satu, kalau kita pecah ya, lebarnya itu sekitar 13 meter lebih lah, 13 meter something ya kan. Lebar mukanya ke dalamnya itu ke belakangnya itu sekitar 10 meteran. 10 meter juga lebih sedikit. Jadi 130 meter itu 130 meter persegi itu total luasnya. Kalau kita pecah sertifikat jadi 2 coupling dengan lebar 6 sama lebar 7 cm. Ini waktu kemarin ditawarkan tuh harganya 78 sampai 110 juta. Tapi dia buka angka di angka 110 juta. Kita nego 2 minggu lebih lah, hampir mau 3 minggu itu tanahnya lepas di angka 84 juta. 84 juta ini kalau kita bagi sama rata 6,5 masih oke lah ya. Ini harganya jadi 42 jutaan. Harga basic sebelum pecah. Jadi kita belum ngitung pecah sertifikat ya, sahabat semua ya. 42 ini harganya jadi harga basic kalau kita jual ya. Kalau kita beli ya, harga basicnya 42 juta. Ini laku dijual lempar berapa? Lempar jangan tinggi-tinggi, lempar 64 sama 69. Loh Mas, kok harganya beda? Iya, harganya beda. Kan kita bisa pecah jadi 6 meter sama 7 meter. Katakanlah kita bisa buat 6,5 sama 6,5. Ingat ya sahabat, kalau orangnya beli sekaligus 2 coupling, Anda bisa kasih harga terbawah. Harga terbawahnya berapa? Harga terbawahnya di harga 64 juta satu couplingnya. Tapi kalau Anda jual ke pembeli pertama 69, jual ke pembeli kedua 64, pembeli pertama merasa dibohongin. Aku beli dulu kok lebih mahal. Ini ada orang yang beli setelah aku kok harganya lebih murah. Jadi cara memberlakukan strata diskon itu berjenjang. Kalau ada orang yang beli pertama, kasihlah dia diskon paling tinggi. Jadi kalau 64 yang kita offer, kita bisa kasih diskon atau cashback 15 juta. Pembeli pertama. Pembeli kedua kita kasih diskon 10 juta saja. Jadi jangan yang pertama dikasih diskon 10, terus yang pembeli kedua dikasih diskon 15 juta, itu akan melukai hati pembeli pertama. Kenapa? Waktu dia jadi pembeli pertama dan dia merasa bahwa dia untung beli properti atau tanah dari Anda, dia merasa dia happy. Karena kecepatan dia membeli, kecepatan dia mengakuisisi, dia berhak mendapatkan granted atau reward 15 juta diskon. Jadi keuntungan kita tuh cuma sekitar 7 juta. Ya, cuma sekitar 7 juta untuk melempar tanah ininya ya. Karena kita udah dimakan diskon 15 juta untuk pembeli yang pertama ya. Nah, untuk tanah yang kedua supaya cepat laku dan lebih gampang, jangan dihajar diskon, ya kan?
Ingat ya, 2 kapling dengan 1 kapling sudah terisi itu lebih cepat laku. Karena apa? Temannya sudah ada. Yang paling susah itu menjual di kapling pertama. Makanya kenapa diskonnya jadi jauh lebih besar, ya. Dan lebih keren lagi, waktu akad atau waktu beli, pembeli pertama kita kasih tahu nilai transaksinya, Pak. Yang kedua sudah dijual, sekarang Bapak sudah punya tetangga baru. Sekarang yang sebelah juga udah diisi, jadi kalau kemarin ini masih kosong, Bapak masih bisa parkir di sini. Nyuwun sewu, mohon maaf, permisi. Besok sudah mulai ada yang menempati, jadi Bapak kalau mau parkir atau mau nitip kendaraan sementara izin dulu sama yang punya. Nah itu juga jauh lebih bagus. Kadang-kadang 2 kapling yang dijual, 1 belum diisi. Pembeli pertama itu dengan enak hatinya itu parkir sembarangan di tanah yang kosong karena merasa belum keisi. Bahkan ada penjual pinggir jalan kaki 5 yang secara gampang aja ngerok di situ atau jualan di situ. Itu juga harus kita datangi, harus kita omongin. Semakin konfliknya semakin tinggi, semakin challenge, dan itu semakin cepat laku. Waktu challenge-nya kita atasi dan solusinya kita berikan. Nah, tanah yang kedua kita open di harga 69. Ya, kenapa? Kok nggak 64? Ya karena bisa jadi dia agak lebar, ada kelebihan tanah sedikit. Bisa jadi karena dia tanah yang kedua. Kenapa tanah yang kedua di post harga selisih sekitar 5 juta? Karena kita cuma kasih dia diskon sekitar 10 juta. Jadi tanah yang kedua ini sekitar 17 juta aja profitnya. Ya. Nah, Mas, bagaimana caranya kalau nggak laku? Ya, sahabat. Banyak orang itu tidak pengen rumah perumahan. Karena rumah perumahan itu bisa dikredit tapi tinggi. Tapi banyak orang yang sudah melek, bisa bangun sendiri. Kenapa? Tipe 41, tipe 45, tipe 47, tipe 62, tipe 65 gitu kan. Kalau kualitasnya nggak dari developer yang ternama, orang kadang pun mikir temboknya gampang jebol, dipasang kusen-kusennya ngolet. Ya rata-rata seperti itu. Dan menjual tanah landed ini adalah sebagai tiket awal Anda menjadi developer dengan modal yang kecil. Jangan mikir waduh, wah kalau modalnya, kalau untungnya nggak 30 saya nggak lepas. Jangan. 5 juta, 4 juta segera lepas. Ya, kalau itu kalkulasi sudah dihitungkan dengan biaya untuk bayar pecah sertifikat, untuk bayar ke BPN, untuk bayar ke notaris, gitu kan. Boleh 50-50, 50%. Tapi lebih gampang enak tuh gini. Kalau Anda cek Traveloka, ya, atau tiket.com, Anda pengen bepergian, enak nggak? Harga yang dilampirkan itu sudah harga dengan pajak. Jadi yang Anda bayarkan, yang Anda debit di ATM itu sudah sesuai dengan harga yang tertera. Orang melihat, wah harganya murah, tahu-tahu waktu membayar di ATM, belum termasuk tag and fee. Ya, jadi Anda boleh langsung urus biaya pecah sertifikatnya. Jadi orang, Pak, biaya pecah sertifikatnya Bapak nggak khawatir, sudah ditanggung saya. Orang tuh merasa lebih, bukan karena selisih harga saja ya, ribet. Bagi seseorang yang belum pernah berhubungan dengan notaris, belum pernah berhubungan dengan BPN, belum pernah berhubungan dengan banking, yang jelimet seperti KPR itu, orang merasa waktunya tersita. Bukan berarti mereka harus manajer atau dengan posisi yang tinggi ya. Kadang-kadang pegawai pabrik yang sudah supervisor itu untuk meninggalkan plan, ya, untuk meninggalkan pabrik itu sangat sulit. Ya, istilahnya kadang mereka juga harus dalam kondisi berdiri. Ya, makan pun harus dimeniti, gitu kan. Waktu mereka pengen punya rumah yang pertama, ayolah, ya, transparan lebih oke. Cover ini sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat, jadi mereka akan terima SHM, ya, surat-suratnya sudah lengkap. Jadi mereka datang itu dengan memberikan pelunasan itu mereka sudah bisa menempati atau mengakuisisi bahwa itu adalah tanahnya, ya. Jadi itu kuncinya, ya. Ini misalnya tanah dengan bisa dipecah jadi 2. Ini misalnya ada tanah 3. Di bulan April ya 2019 ini tanah dengan lebar 20,5 meter, 20,5 meter, panjang ke belakangnya 10 meter sampai 12 meter. Ini luasnya sekitar 220
meter persegi, ditawarkan 120 juta, masih di daerah Semarang pinggiran ya, daerah Undip masuk ke belakang, Banjarsari masih terus lagi. Itu ditawarkan harga 120 juta. Ya. 120 juta ketangkep nego-nego lebih dari 2 bulan, itu nego dapatnya sekitar 108 juta. Kalau kita pecah sertifikat jadi 3 ya, ini base fare-nya harga dasarnya sekitar ya ada yang 6, ada yang 7 meter, mukanya kalau dipecah jadi 3 ada yang 7,5 meter gitu kan. Kalau mau dibagi rata ya rata-rata 6,5-an, masih lebih 6,5 masih lebih, satunya 7,5 sendiri gitu kan. Itu harganya 36 juta. Nah, 36 juta ini jangan dikasih harga yang sama. Ya. Ambillah dari 36 juta ini, kalau misalnya dipasarkan 66 juta, diskonnya yang pertama itu dikasihlah diskon sekitar 15 juta. Jadi Anda cuma bisa ngelepas sekitar 51 juta. 51 juta kalau mau didiskon lagi masih oke. Anda untung 10 juta aja, jadi diskonnya 20 juta. Ya. Harga 36 juta kita lempar 51 juta, kita tambah diskon lagi 5 juta, jadinya berapa? Jadi sekitar 46 juta. Anda juga cuma untung sekitar 10 juta, enggak apa-apa. Yang penting satu kafling sudah terjual. Nah, kalau kafling pertama sudah terjual, untuk menjual kafling kedua, ketiga itu lebih gampang. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang orang begini. Pernah kita cek, ya, ada salah satu 8 kafling itu sudah dipatoki. Terjual. Padahal itu belum terjual. Hanya sebagai pancingan. Ya, ingat ya, kalau belum terjual, bilang aja belum terjual. Ya, orang tuh lebih senang terbuka, ya kan? Jual mobil, pengguna, cewek, dokter, ya. Bisa jadi yang beli dokter, tapi yang pakai kan suaminya. Dipakai kemana-mana, mobilnya bobrok, ngomong apa adanya itu lebih transparan, lebih oke. Kalau saya nggak ngomong seperti ini kan nggak tahu. Orang tuh tahu kok. Orang tuh kalau nggak tahu beli mobil, dia akan cari temennya, atau cari kawannya yang tahu mesin untuk tanya, ini masih enak enggak? Suaranya, transmisinya masih oke enggak? Itu tuh kerasa, gitu kan? Nggak perlu jadi maklar, tapi kalau sering bawa mobil tuh, bawain mobil halus, masih mulus, masih oke transmisinya, masih oke getaran mesinnya, suara AC-nya tidak bergemuruh, itu kelihatan, ya. Dengan kita transparan seperti ini, lebih banyak yang percaya sama kita, dan yang paling penting adalah dibangun adalah kredibilitas Anda. Ya, jadi ini tadi ada beberapa contoh yang kita sampaikan, adalah contoh 1 dan contoh 2, ya kan? Rata-rata masih ngakuisisi tanah, ya. Jangan bayangkan ada 120 tanah kapling, enggak. Mulailah dari 1 kapling dulu, dari 2 kapling dulu. Marginnya nggak banyak-banyak, marginnya ambil 2 juta sampai dengan 10 juta per kapling, ya kan? Udah dikurangi dengan itu ngambil margin segitu udah termasuk cover biaya pecah sertifikat dan ngurus di notarisnya, gitu kan? Orang jadinya lebih cepat, ya. Kalau lo Mas berarti banding harga, kita bukan masalah banding harga, ya. Karena untuk perbandingan tanah yang benar-benar equal itu susah, karena kalau lokasi itu kan berbeda, ya kan. Kecuali tanah-tanah Anda, ya kan, yang satu yang jual orang lain, yang satu jual Anda, gitu, itu Anda banding harga itu mungkin. Tapi kali ini tanah-tanah Anda sendiri. Lu Mas kan tanah masih punya orang lain, bisa di DP, bisa kasih tanda jadi, bisa tanpa tanda jadi, yang penting Anda pegang surat kuasa. Jadi kalau Anda punya uang 20 juta, 50 juta sampai 100 juta, jangan silap mata untuk beli kendaraan atau untuk DP mobil dulu, ya. Ada peluang-peluang yang lebih menarik yang kita bisa putar. Mas, kalau main di tanah bukankah riskan? Sama aja ya. Kalau kita nggak usahain, kita nggak tahu, gitu loh. Kalau misalnya nggak laku, tenang aja. Tiap tahun kan NJOP-nya naik. Tiap tahun kita nggak tahu, besok ada dana desa, tanahnya di paving block, harganya tambah tinggi. Waktu Anda bisa mengakuisisi sekarang, ya kan, Anda lebih gampang untuk menjualnya. Nah, value ini juga sampaikan kepada calon pembeli Anda supaya dia mau eksekusi sekarang, minimal tanda jadi. Dengan tanda jadi, lebih gampang konversinya ke transaksi akad jual beli. Ya, Mas, tapi kalau orangnya yang beli duitnya masih tinggal separuh, segera eksekusi, segera akuisisi, nggak apa-apa. Beli dengan harga separuh nggak apa-apa. Nanti ngurusnya belakangan. Kalau sertifikat masih bisa di tangan Anda.
paling tidak dia bisa mengakuisisi sekarang, gitu ya. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjadi developer modal kecil, gitu kan. Di video berikutnya saya akan kasih contoh gimana caranya menjadi bos kos-kosan satu kamar, ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.